warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi dari saya selaku CGP calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan sosialisasi, kemudian kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, mengikuti sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir dan yang inilah poin pentingnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, konsep-konsep kunci budaya positif itu dimulai karena ada perubahan paradigma belajar stimulus, respon, dan lawan teori kontrol. Kemudian ada nanti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu-satu. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada kegiatan pemantik secara berpasangan dengan teman sebelahnya. Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan, ya, secara berhadapan dengan temannya. Kemudian temannya yang satu, anggap di tangan Bapak Ibu itu ada benda yang Ibu simpan, yang harus Ibu jaga, Ibu genggam dengan erat. Nah, tugas teman yang sebelahnya adalah berusaha membuka genggaman tangan Ibu. Yuk, silakan. Silakan bergantian, nanti yang satu lepas dulu genggamnya, yang satu buka. Ya, Bu Naima membuka buka genggam Misyani. Bagaimana usaha Misyani untuk mempertahankannya? Ya, satu membuka, tugas membuka. Nanti gantian. Ya. Baik. Ya, coba dengan segala cara. Apakah Ibu pilih? Baik, baik, terima kasih. Baik. Saya tanya dulu, tadi ini siapa yang menggenggam? Bu Aina, yang membuka Bu Elvi dan Bu Juli. Bagaimana usaha Ibu? Tadi kan dibuka bisa. Tadi mulai di tangannya bisa. Oh, apakah genggamannya terbuka? Terbuka. Bu Juli juga? Iya, dikelitiki. Nah, baik Bapak Ibu. Kenapa Bu Aina bisa buka genggaman itu? Oh ya, karena dikelitiki udah nggak mampu lagi bertahan ya. Baik Bapak Ibu, genggaman tangan ini yang pegang kontrol itu siapa? Diri sendiri. Jadi sebenarnya posisi kontrol itu ada di mana? Ada di diri kita. Kita yang berhak membuka ataupun bertahan dengan segala upaya. Begitu kan Bu? Nah, itulah nanti yang kita lakukan di kelas. Posisi kontrol itu kita. Artinya kita yang mengontrol siswa. Ya, mau kita apakan? Mau kita genggam erat-erat kuat-kuat secara sampai dia remuk, atau mau kita lepas? Begitu. Nah, ini dia, ya. Ada nggak alasan Bapak Ibu kenapa harus bertahan, kenapa harus menolak tadi kan? Kenapa bisa terbuka? Oh, saya nggak sanggup lagi karena udah digelitiki dari 2 arah, ya kan? Atau kenapa harus bertahan tetap? Ya karena saya merasa ini penting, harus saya pertahankan begitu. Jadi alasan kenapa kita membuka dan menutup itu ada di posisi kontrol diri kita sendiri. Nah, ini dia. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika tadi Bu Aina bisa membuka genggaman tangannya, berarti kan dia karena mengizinkan dirinya untuk dikontrol, makanya terbuka. Ketika dia tidak mengizinkan, mau dikritiki kayak manapun, tidak akan terbuka. Jadi yang pegang kontrol itu adalah diri kita. Nah, ini yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, adanya realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda-beda. Setiap manusia itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya gini, ketika kita memandang sesuatu kejadian, kita pasti punya persepsi yang berbeda. Bu Elpi memandangnya berbeda, Bu Aina memandangnya berbeda. Itulah tadi stimulus respon tentang teori kontrol tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa, Bu? Enggak, ya kan? Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan kita yang berbeda tadi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita melihat anak kita, kok gitu, kita menganggap itu suatu salah. Terkadang perilaku itu juga memiliki tujuan. Apa tujuan dia berperilaku seperti itu? Apakah dia ingin mendapatkan perhatian? Nah, itu nanti di kebutuhan dasar manusia. Ada 5 pokok kebutuhan dasar manusia. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon tentang dunia. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, genggaman tangan itu, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Mau kita buka atau mau kita terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak Bu kita mengontrol orang lain? Enggak ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita nggak bisa memaksa Bu pada anak-anak zaman sekarang. Kita harus bisa berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan. Nanti kaitannya kemana? Ke keyakinan kelas. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang, win-win. Ya, ini win-lose. Kalau di teori kontrol, win-win. Menang-menang, artinya ketika ada pelaku dan korban, mereka tidak akan ada yang merasa satu kalah, satu menang, tapi sama-sama menang. Nah, itu nanti nampak di segitiga restitusi. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, guru penggerak ini dasar pemikirannya adalah dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Intinya Ki Hajar Dewantara itu kita disuruh menjadi among. Among itu apa ya? Merangkul, menjadi among. Kemudian kita menghambau. Nah, ini ketika ada kata itu di awal pertemuan saya agak gini. Kalau kita menghamba itu kan kayaknya kita jadi budak ya, udah. Nah, Ki Hadi tidak menghamba, kita itu menghamba kepada anak, artinya kita harus tahu kebutuhan anak itu apa. Jadi bukan kita menghamba seperti babunya, kita turuti kemauannya, tidak. Tapi menghamba kepada siswa. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan pandangan Diane Bowson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus memahami alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi dalam diri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu disiplin di dalam kelas, nah itu nanti keyakinan kelas ujungnya ya. Kita buat bersama sesuai dengan kesepakatan kelas, yang mereka dengan sendirinya nanti termotivasi dari dalam diri mereka untuk
melaksanakan itu. Jadi bukan sesuatu yang dipaksa. Walaupun mungkin pada kenyataannya di awal itu nanti siswa akan merasa seperti terpaksa. Apalagi kalau budaya positif itu hanya kita lakukan di lingkungan sekolah. Dibutuhkan kolaborasi dengan orang tua siswa juga. Makanya tadi di teori kontrol itu dibutuhkan kolaborasi. Jadi jangan kita saja yang menanamkan budaya positif, di rumah tidak, ya. Jadi butuh namanya kolaborasi. Diana juga mengatakan bahwa arti dari disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Bapak Ibu bisa jawab, bisa baca langsung. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, karena mereka melakukan tindakan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu diambil dari nilai-nilai budaya luhur yang sudah ada sejak zaman dulu, ya, sejak zaman nenek moyang kita. Universal itu artinya bersifat menyeluruh, semua daerah bisa pakai. Contoh nilai kebajikan musyawarah. Mungkin di daerah Simalungun ada istilah musyawarah itu dengan memakai bahasa daerah, ya kan? Di Karo misalnya ada namanya apa itu kemarin itu gotong-gotong apa? Suatu perkumpulan muda-mudi yang biasanya dilaksanakan setiap setahun sekali. Nah itu merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Di sekolah ini kita ada nilai kebajikan universal, contohnya 4S, 5S ya kan. Nah itu juga bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Diana Gosson menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam perilaku ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah ini ada di murid-murid kita ya kan Bapak Ibu. Ketika kita memberikan soal Latin, ayo siapa yang bisa tunjuk tangan. Ada yang diem, bukan dia nggak tahu, tetapi dia tidak mau ambil resiko, dia mau nyaman, ya kan? Dan ini tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan itu karena ingin mendapatkan imbalan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, berarti dia di tingkat kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya peroleh jika saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Contoh, anak kita suruh, Bu, tolong dulu mama belikan ini ke Kedai. Ada baliknya nggak, Mak? Baliknya untukku bisa nggak? Nah itu salah satu contoh untuk mendapatkan imbalan. Ketika kita bilang tidak ada imbalannya, kira-kira menurut Bapak Ibu, anak itu akan melakukan yang kita suruh enggak? 2 kemungkinan ya. Bisa nggak mau atau bisa mau karena terpaksa. Yang ketiga, ini yang paling tinggi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, kita setiap hari kita gunjrot anak kita, ayo belajar yang bagus, yang rajin ya nak. Tapi mereka tidak tahu tujuannya untuk apa. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai,
Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi artinya ada kesadaran di dalam dirinya untuk melakukan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita lihat anak di kelas kita itu berprestasi, rajin belajar, yakinlah Bapak Ibu, mereka itu sudah memiliki nilai keyakinan yang positif. Artinya tanpa disuruh mereka sudah sadar, aku butuh ini. Beda dengan murid yang mungkin belum ada keyakinan. Jadi kalau kesimpulan saya setelah mempelajari modul ini, sebetulnya bukan nggak ada murid yang bodoh, nggak ada murid yang malas. Hanya saja mungkin mereka belum ada keyakinan dalam diri dia untuk memiliki nilai-nilai keyakinan yang positif. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga yang tadi ya Bu ya, yang dari internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika dia sudah memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya, artinya dia sudah menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau ada anak yang kurang, mungkin dia itu tadi belum memiliki nilai-nilai keyakinan positif. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu, kita sering memberikan hukuman. Kita juga pernah memberikan penghargaan. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dan penghargaan itu bisa memotivasi? Bisa. Contohnya apa buat Aina? Dalam hal menimbulkan motivasi untuk anak-anak, yaitu misalnya anak-anak kita suruh untuk menjawab pertanyaan dari kita, kemudian kita memberikan penghargaan kepada anak itu, bisa dengan kata ataupun juga bisa dengan makanan, sehingga anak menjadi motivasi untuk belajar. Itu tadi penghargaan. Kalau hukuman misalkan kalau tidak siap tidak pulang, sehingga dia terus berusaha untuk menyelesaikan soal yang kita berikan. Atau jangan-jangan dia jadinya nangis ya kan, nggak dikasih pulang. Iya. Bapak Ibu, ini 3 hal penting yang harus kita sadari ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan bisa dilanggar, ya kan Bu? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan, ketika dia yakin itu adalah nilai-nilai budaya positif tadi, balik yang ke tadi, itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya. Bagaimana, mengapa adanya keyakinan kelas? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas? Ini jawabannya. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan ini kan kita gini Bu, setiap Senin harus pakai baju putih merah, itu peraturan wajib. Tapi dia nggak yakin dengan peraturan itu, bisa aja dia datang tiba-tiba nanti nggak pakai baju putih merah. Itu ya Bu ya. Jadi peraturan dengan keyakinan lebih tinggi keyakinan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah diyakininya tersebut. Jadi ketika dia sudah tahu dengan keyakinan, sudah terbiasa, maka dia akan dengan mudah melakukannya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
izin Bapak Ibu, di kelas saya sudah dimulai perumusan keyakinan kelas. Dimulai yang keyakinan kelas pertama itu adalah religius, ya artinya anak-anak menanamkan nilai-nilai religius. Secara umumnya di situ dibuat keyakinan kelasnya adalah religius. Izin Bu Pik, ada fotonya di kamera, saya belum pindahkan ke laptop. Oh ini coba ditempel. Religius. Yang kedua, dan ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini disepakati secara bersama oleh siswa. Mungkin awal-awal mereka bingung apa, kita yang membimbing Bapak Ibu. Dan ini bisa Bapak Ibu dokumentasikan. Kenapa? Ketika nanti Bapak Ibu mengerjakan PNM, itu nanti di aksi nyata itu bisa diambil. Ya Bapak Ibu, di budaya positif. Yang kedua, mereka menganjurkan, Bu, nggak boleh ada ejek-ejek, kata mereka. Oh berarti no bullying. Kita buat, kita sepakati. Setuju? Setuju. Yang ketiga adalah respect, saling menghormati. Jadi ketika kita menyusun kesepakatan kelas itu, kita sepakati yang namanya saling menghormati itu bagaimana kita jelaskan ke mereka. Tetapi untuk di pajangannya itu dia hanya kalimat ringkasnya saja. Respect, saling menghormati. Kemudian mereka memberikan saran harus berpakaian rapi dan bersih, Bu. Oke, buat. Dan itu mereka tuliskan di papan tulis. Kemudian mereka minta petugas piket datang lebih awal. Kita setujui karena itu datangnya dari mereka, bukan dari kita. Kemudian Bu, budayakan 5S. Budayakan juga 4 kata sakti. Kemudian membawa bekal makanan sehat, makan dan minum dalam kondisi duduk. Dan yang terakhir melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Jadi siswa-siswa itu mereka yang membuat kesepakatan kelas. Nah ketika kesepakatan kelas itu nanti dilanggar ataupun ada yang melakukan kesalahan, maka tindakan kita nanti adalah di segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nanti ada slide-nya. Ya Bapak Ibu. Jadi kita buat kesepakatan kelas agar tahu anak itu apa yang menjadi keyakinan di kelas itu, sehingga dia tidak menganggap itu peraturan, bukan, tetapi keyakinan yang memang harus dijaga bersama, dilaksanakan bersama. Di kelas rendah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Kita bimbing, karena kalau anak kelas 1 itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan dalam mengungkapkan kalimat kan belum paham ya, belum ini kalimatnya. Jadi Bapak Ibu bisa kasih contoh dulu. Kita buat keyakinan kelas, kita sepakati bersama bagaimana kelas ini supaya nyaman, aman. Gitu ya. Nanti kalau kurang jelas nanti saya minta tolong ke Bu Fitri. Selaku yang udah lulus CGP angkatan 6 ya. Angkatan 4, maaf, angkatan 4. Gitu ya Bu Fit ya. Harus dipandu, jangankan kelas rendah Bu, kelas tinggi aja harus dipandu ya kan Bu Fit. Bu, apa itu Bu kesepakatan kelas kayak mana Bu katanya gitu. Oh, kita ini Kelas rendah ini kan sulit untuk memahami kata-kata. iya, kita pakai bahasa yang dia ngomong aja dulu, kita tampung dulu. Apa? Ayo, jadi kan tunjuk tangan ke depan, tuliskan di papan tulis sebanyak-banyaknya. Baru nanti Bu rangkum. Dari yang tulisan sebanyak-banyaknya itu Bu dokumentasikan aja. Bahwasanya itu memang dari kesepakatan siswa. Baru dirangkum. Iya, dirangkum, baru dibuatlah dipajang di kelas. Apa kayak misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bu, itu kan peraturan tidak. Kalau dia yakin keyakinan tidak membuang sampah sembarangan itu apa? Kan nanti kelasnya jadi jorok. Kalau sedang kelasnya jorok banyak nyamuk. Terus kalau kelasnya banyak nyamuk dia nggak nyaman. Baliknya ke diri dia. Jadi ada kesadaran diri. Beda kalau peraturan itu siapapun bisa apa ya? Melanggarnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau jangankan kelas rendah, Bu, kelas tinggi harus dipandu. Saya aja gitu. Apa ya Bu keyakinan kelas?
si Ano ejek-ejekan. Menurut kamu tindakan yang dilakukannya itu benar apa salah? Salah, Bu. Kenapa salah? Karena dia nggak menghargai saya, Bu. Kan itu udah ada jawaban. Nah, dari situ berarti kita harus apa ini? Saling menghargai, Bu. Tulis. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih contoh yang konkret dulu. Baru kita buat kalimatnya. Begitu. Jelas, Bu Juli? Terima kasih. Apakah sama keyakinan kelas dengan kontrak kelas? Kontrak kelas. Kontrak ya? Ya. Kontrak kerja Kontrak kelas. Gimana, Bu Pit? Sama nggak? Kalau kontrak lebih ke peraturan ya? Ya. Kalau kontrak lebih beda. Kalau keyakinan, Bu Juli gini. Keyakinan itu kesadaran nanti dia dengan sendirinya akan tertanam. Mau di kelas berikutnya pun dia udah, oh iya, udah terbiasa dia yakin gitu. Tapi kan dia bukan satu peraturan. Bukan. Kalau peraturan kan udah dari sini nggak kelas dulu lagi kok. Apa udah lain peraturannya udah lain. Ya. Nah, jadi sebenarnya di sekolah juga kita harus punya keyakinan sekolah secara universal, secara umum, secara menyeluruh. Jadi keyakinan kelas itu pengembangan ataupun anak-anak dari keyakinan sekolah. Gitu. Tapi karena kita belum sekolah penggerak, kita keyakinan kelas dulu. Gitu ya, Bu Pit? Lanjut. Oke. Nah, ini prosedurnya. Silakan murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi ke depan, Bapak Ibu sediakan spidolnya 3 atau 4. Ya tulis, sampai mereka mau tulis aja dulu. Curah pendapat namanya. Kemudian catat semua masukannya. Baik di papan tulis ataupun di kertas bekas, kertas besar nih. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Contoh ini, contohnya ada ini. Ada kalimat negatif. Kita sering melarang anak kita pakai kata jangan kan, Bu? Yang jangannya itu nggak didengar, Bu. Yang didengar itu setelahnya. Lari. Kan kita bilang jangan lari. Dia nggak dengar itu, Bu. Dia pasti lari aja kan. Jangan lari. Makanya dari saya punya anak 2 baru tahu ilmunya jangan ada pakai kata jangan. Kenapa? Karena dia nggak dengar jangannya. Kalimat kata pertama dia nggak dengar, dia kata berikutnya dia dengar. Jadi kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor dengan baik. Jadi kalau kayak kemarin waktu sarapan ya Bu Aina apa siapa itu? Istirahat ya semalamnya. Jangan lari-lari gitu, nggak dengar dia jalan-jalan. Jangannya saya bilang, dia dengar larinya aja. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, inilah tadi Bu ditulisin anak-anak itu kan. Tinjau ulang lagi. Setelah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka butirnya menjadi sedikit. Gitu. Yang tadinya banyak, silakan 20 murid anak ibu 20 tuliskan di situ. Berikan mereka kebebasan. Baru setelah itu kita sepakati bersama, nanti bisa jadi 7 ataupun 10. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga diberlakukan meninjau ulang, kemudian menyetujuinya. Nah, di dalam menyetujuinya Bapak Ibu buat ininya, daftar namanya, kemudian tanda tangani. Siswanya suruh tanda tangan. Artinya apa? Sudah disepakati, berarti sudah disetujui. Dan itu jadi dokumentasi Bapak Ibu loh. Dan itu berguna nanti untuk kebutuhan yang akan datang. Kemudian buatlah secara menarik, tempelkan di dinding Bapak Ibu. Jadi ketika anak mulai melenceng, yuk ingat lagi ya keyakinan kelasnya. Nah, agak rajin gitulah kita. Jangankan kelas rendah Bu, kelas tinggi 10 kali 1 hari saya ngomong, ingat keyakinan kelasnya. Ya Bu, iyanya aja tapi nggak ada titiknya. Ya, itu anak-anak Bu. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja kadang ini ya kan Bu. Baik. Lama-lama dia nggak yakin sama kita ya Bu Aina ya. Jangan sampai mereka nggak yakin sama kita ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar ini adalah tolak ukur ya. Kenapa anak itu berperilaku seperti itu? Pertama ada kebutuhan karena bertahan hidup. Kedua cinta dan kasih sayang.
kebutuhan untuk dimanja. Kita lihat anak-anak kita, Bu. Ada yang cari perhatian, ya kan? Berarti dia di mana kebutuhannya di sini. Ngomong aja dia di kelas. Bentar-bentar Bu, berarti dia butuh ini. Ya kan? Kemudian ada yang kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Ada juga kebutuhan akan pilihan ataupun kebebasan. Misalnya gini Bapak Ibu, kenapa kita diberlakukannya kurikulum merdeka? Kenapa? Izinnya Bapak Ibu, bentar lagi ya, sabar ya. Sudah mulai redup-redup kayaknya. Ya, silakan sambil menikmati snacknya yang sudah disediakan Bapak Ibu. Silakan sambil menikmati snacknya. Kenapa kurikulum merdeka yang diberlakukan oleh pemerintah? Karena ini Bu, adanya kebebasan, adanya pilihan. Ya, ada kenapa pembelajaran seni budaya itu ada pilihannya? Karena dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa. Anak itu butuhnya apa? Dia sukanya apa, hobinya apa? Makanya di kurikulum merdeka tidak terlalu dipaksakan anak ini harus ini ya. Dan ada fase-fasenya. Itu ya Bu. Di antara adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang bisa menyenangkan siswa dan memenuhi kebutuhan mereka, seperti kata filosofi KHD, kita menghamba siswa. Menghamba itu gimana? Kita penuhi kebutuhannya ya kan Bu. Kita jadi yang memenuhi, maunya apa? Kita yang memenuhi kebutuhannya, kita yang memenuhi kebebasannya, nanti biar ujungnya mereka bahagia. Yuk, Bapak Ibu saya kasih waktu, silakan membaca. Ibu guru minta kusuk ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab, raise hand. Aku tidak makan seperti itu. Siapa Bu? Oh ya, silakan. Saya suka siswa yang aktif. Mungkin yang harus dilakukan Ibu Ambar adalah yang pertama, kita harus mendekati anaknya. Kenapa dia meminta paksa? Kita akan mencari latar belakang. Mungkin salah satu, mungkin ibunya nggak sempat masak, nggak bawa bekal. Yang kedua, mungkin lebih senang melihat bekal orang. Dia nggak punya keyakinan bahwa yang dibawa orang tuanya kurang. Lebih selera nih lihat bekal orang ya, lebih selera. Rumput tetangga lebih hijau, benar. Apalagi banyak. Yang dilakukan yang mendekati anak lah dengan penuh kasih sayang. Mendekatinya dengan penuh kasih sayang, caranya gimana Bu? Ya, kita apakah dielus kepalanya? Bisa salah satu mungkin Bu. Terus kita lebih sering memperhatikan bekalnya sebelum melihat bekal anak yang lain. Mungkin kita lihat dulu bekal dia. Dan meyakinkan dengannya apa yang dibawa itu lebih baik daripada punya. Lebih baik daripada punya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan loh Bu. Tepuk tangan itu salah satu penghargaan loh Bu. Ya. Siswa kita kalau sudah menjawab, Bapak Ibu mau benar atau salah kasih dulu rewardnya ya, supaya tidak jenuh dia dan dia akan nanti berikutnya akan aktif. Ya. Pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya fisiologis ya Bu. Apakah misalnya tentang kesehatan, rumah dan makanan. Salah satunya itu tadi kasus Doni. Sebenarnya dia itu dalam posisi yang bertahan hidup, survival. Kenapa? Karena dia nggak bawa bekal, lapar ya kan. Jadi supaya dia bisa bertahan hidup, dia ambil bekal kawannya. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang,
maka dia dalam posisi kebutuhan bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka dalam bekerja kelompok. Jadi si Doni tadi itu sebetulnya juga kurang kasih sayang mungkin di rumahnya. Makanya nggak dibekali mamanya, ya kan? Makanya dia ngambil punya kawannya supaya dia bertahan hidup karena dia lapar. Kemudian dia pengen dicinta dan kasih sayang sama gurunya. Mana tahu dia kepingin makan dikasih bekal gurunya seperti itu. Dalam kasus di atas, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Oh, berarti dia kurang perhatian, ya kan? Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Berarti kan seperti alasan dia supaya diperhatikan. Oh, nanti kan kalau seperti ini, guru kan paling manggil aku. Nanti guruku bilang sama orang tuaku, nanti kan orang tuaku terus memperhatikan aku. Seperti itu ya. Jadi itu alasan. Penguasaan. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Ada kan gitu Bu, siswa kita kan. Diplototi kawannya ada takut dia kan. Melipir deh, kasihnya makanannya semua. Bekal-bekalnya semua, ternyata dia nggak makan. Kemudian adanya kebebasan. Doni dalam kasus di atas itu dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Mungkin bekalnya itu aja, telur aja ya kan. Dari mulai dadar telur, telur bulat, telur ini ya kan. Kalau anak saya nggak ada bosannya dengan telur. Takutnya gurunya yang lihatnya bosan ya kan. Ini mamanya nggak pandai masak ini kok telur aja setiap hari. Padahal itu memang kesukaan anaknya. Yang berikutnya adalah kesenangan. Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng. Itu kalau dia misalnya udah bawa bekal, bekalnya sudah kita anggap sudah baik, tapi dia masih mengganggu temannya karena dia merasa senang kalau ganggu kawannya. Berarti dia iseng ya kan? Dan itu ada di murid kita Bapak Ibu. Ada ya kan? Banyak ya. Berarti iseng dengan usil itu ya Bu ya? Beda tipis. Hah? Latah ya. Asal jangan gurunya yang latah. Nah, dari 5 kebutuhan pokok tadi, dari 5 kebutuhan pokok tadi ada 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kita bisa mengontrolnya. Artinya kita yang pegang remote. Menurut Diana Boston ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Sebelum saya jelaskan, menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Paling sering yang mana Bapak Ibu? Paling sering manajer, yakin. Nanti kalau dibuka modelnya penghukum. Kemudian apa lagi? Minimal biasanya 3 itu, 3 yang sering dilakukan guru. Pembuat merasa bersalah, ya. Terus apa lagi? Sebagai teman, ya. Sebagai monitor. Cita-cita sebagai manajer. Yang pertanyaannya tadi adalah yang sudah dilakukan sampai tahap manajer. Yakin Bapak Ibu sudah sampai tahap manajer belum ya? Belum. Nobody's perfect. Tapi pelan-pelan kita harus bisa menjadi manajer. Kenapa? Karena 5 posisi kontrol ini yang terakhir itulah yang paling bagus. Tapi bukan berarti yang lain salah. Terkadang posisi yang lain itu terkadang di suatu kasus tertentu kita perlu. Contoh, misalnya sebagai pemantau, monitor atau CCTV, ya kan? Contoh gini, kelas sebelah kosong, ya kan? Misalnya kelas Bu LP kosong, merangkap ya, Bu Naima masuk. Nih, tuh, nampaklah itu kan nanti jamur-jamurnya ya kan tuh. Nih. Bu Naima pada di saat itu dia tidak marah, dia hanya melihat. Nah disitulah dia sudah melaksanakan posisi monitor, memantau. Nah keesokan hari dia lapor ke Bu LP, Bu semalam anak ibu si Anu itu gini. Itu sudah masuk kepada posisi monitor. Dia mau monitor aja, bereng aja kalau dari jauh gini bereng. Oh tunggulah kau ya, kan seperti itu ya. Nanti aku bilang sama guru.
sebagai pemberi hukuman, penghukum, udah sering. Ya kan Bu Juni? Mana PR-mu? Ada. Apa yang harus dilakukan? Iya, nggak boleh lagi main fisik ya Bu. Nggak boleh. Dimarah atau dihukum, ngapain? Kutip sampah. Kutip sampah. Kalau kutip sampah masih boleh Bu. Kutip sampah, misalnya menyapu. Kemudian kalau kita ada proyek profil Pancasilanya berkebun, boleh Bu, ya boleh siram itu atau campur dulu tanah itu sedikit, ya. Tapi Bapak Ibu memberikan hukumannya jangan ketika di jam belajar, nanti dia keenaan. Udah nggak usah ngerjakan PR lagi, paling aku nanti kan disuruh cakol. Kebetulan dia hobinya bermadang. Jadi pandai-pandai kita ya. Iya. Kan ada tuh siswa yang itu ya Bu. Dia nggak suka yang bermain dengan berpikir dengan akal. Dia suka yang berotot gitu. Ada yang gitu. Dan banyak ya kan. Jadi udah ada bagian-bagiannya ya kan. Iya, disuruh nyusun-nyusun bareng dia suka gitu. Jadi jangan pas di jam belajar ya Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Nah, tadi Miss Yani bilang membuat merasa bersalah itu biasanya kalimatnya gini. Saya lupa, saya harus buka contekan dulu. Ini kalau penghukum ya. Awas ya, kalau nggak mau kerjakan ya. Nah, gitu kan Bu Juli ya. Awas ya. Kok besok ya. Bu, siapa nggak pikir hari ini? Oh, awas besok ya. Nah, itu masih membudayai kita ya Bapak Ibu ya. Itu kita sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Karena merasa hukuman dia itu udah paling paten gitu ya. Dan itu nggak usah kita munafik ya Bapak Ibu ya. Senjata ampuh bagi kita mungkin ya setiap hari. Tapi pelan-pelan Bapak Ibu kita perbaiki diri kita. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Biasanya dengan kalimat-kalimat yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian merasa rendah diri. Ya kata-katanya begini, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya kalau saya lihat ini saya teringat Bu Naimah. Ketika belajar modul ini saya teringat Bu Naimah. Ini kan Bu Naimah biasanya bahasanya lembut gitu ke siswanya ya kan. Nah itu bisa membuat siswanya merasa bersalah. Cuma merasa bersalah doang. Bisa dia ulangi lagi. 5 menitnya merasa bersalah ya kan. Ibu sangat kecewa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu. Merasa dia tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Iya, gampang lupa dia kan. Yang ketiga, sebagai teman, ya kan, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Memang Bu, apalagi kita menghadapi kalau yang kelas-kelas puber ya Bu Purba ya kelas 6. Kita harus tarik ulur, sebentar jadi teman, sebentar jadi anak. Karena kalau terus-terusan sebagai anak mereka juga komplain. Karena mereka sudah mau tahu, mau mencari jati dirinya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Anaknya dicengas-cengas saja ya kan. Itu siapa yang pernah jadi? Oh Pak Abdi. Tadi pula orangnya ya. Tuh Pak Abdi gitu. Ayolah, tolong nanti dimarahin Bu Kepala katanya gitu kan. Nah itu kan dia udah ngomong sama temannya ya kan. Nah itu enggak bagus ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Yang keempat, pemantau. Nah ini tadi ya, mengawasi. Tidak perlu berbicara, hanya mengawasi saja. Ya. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang didapat. Jadi seperti itu tadi, Bu Naimah melapor, siang itu begini. Atau mungkin kemarin kasusnya kelas Bu Fitri, dia lapor ke Bu Fitri, siang itu gini, coba. Nah, dia sebagai pemantau. Yang melakukan restitusi adalah guru kelasnya. Yang terakhir adalah manajer. Ini cita-cita tadi kata Bu Naimah. Iya, cita-cita kita adalah bisa sebagai manajer. Manajer ini di sini bukan kepala sekolah ya Bapak Ibu.
tapi kita sebagai guru bisa menjadi manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan. Bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kalau sebagai manajer nanti kaitannya ke segitiga restitusi dalam pelaksanaannya. Ya Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbingnya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nanti kaitannya juga ada ke keyakinan kelas. Berikut ini ada contoh kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Penghukum dengan nada suara tinggi, dengan bahasa tubuh, mata melotot. Bapak Ibu bayangkan ya, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu kata si guru melihat Adi yang terlambat hadir. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hah? Takut? Merasa bersalah nggak dia tadi? Dari yang 5 posisi kontrol tadi? Sekecewa ya. Akibatnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya, ataupun dia makin tidur di mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak gurunya dirusak. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Dendam dia, kenapa? Karena dia merasa sudah dipermalukan di depan umum, ya. Seharusnya yang kita lakukan apa? Itu nanti namanya segitiga restitusi. Ini dia, membuat orang lain merasa bersalah. Dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat kepada anak. Ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan udah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Kan dia merasa bersalah. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, mungkin kalau anak kita yang biasanya pecitatan buat kayak gini mungkin nggak paham juga ya Bu ya, nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa, kita berusaha. Kecewa dia ya, merasa bersalah pastinya iya. Atau dia nggak punya perasaan, dia nggak merasa bersalah rata-rata ya Bu ya. Aduh, iya siswanya perlu bilang ya gitu. Ini tadi teman, ya. Ini tadi udah ada contohnya ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan udah janji ke bapak jangan terlambat lagi. Sambil tertawa ringan gurunya. Karena dia menganggap gurunya tadi ini menganggap siswanya ini adalah teman, ya. Ya sudah apa? Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini katanya, sambil senyum-senyum. Jadi si siswanya kalau punya guru kayak gini pasti nggak ada takutnya kan Bu? Yo, nggak ada takutnya deh, senyum-senyum ya. Besok dia gini, nggak marah kok guruku, cuma senyum-senyum aja ya kan? Salah juga ya kan? Giliran gurunya melotot-lotot, salah juga, dia jadinya marah, dendam ya kan? Pemantau. Adi, tahukah gurunya bertanya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan muridnya? Gurunya tidak menunjukkan suatu emosi apapun. Jadi siswanya juga memahami sanksi yang dijalankannya itu biasa aja gitu. Dan besok-besok paling cuma disuruh nulis gurunya 10 baris kalimat gitu ya kan. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Paling cuma nulis gitu aja kok. Paling nggak dikasih istirahat gitu. Dia sudah membaca karakter kita. Nah ini yang tadi sebagai manajer.
Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Terus si Adinya menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Artinya gini Bu, di dalam sebagai kita manajer, kita tanya kenapa alasan dia terlambat. Jangan kita vonis kesalahan dia dulu. Kita tanya dulu kenapa dia bisa terlambat. Kemudian dia tahu nggak jam masuk itu jam berapa. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ini klimaksnya dari modul 1.4, bagaimana untuk melakukan segitiga restitusi. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Benar kan Bapak Ibu? Tadi dengan suara yang kuat, ya kan? Atau kita membiarkannya dengan oh ya udahlah seperti itu membuat mereka tidak nyaman. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Nah itu tadi yang teori kontrol tadi, win-win, bukan win-lose, win-win, ya, menang dan menang. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Contohnya memberikan hukuman Bu, ya, memberikan hukuman itu berarti kita lebih fokus bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan itu, bukan seperti itu. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Di dalam segitiga restitusi harusnya membuat situasi menjadi lebih benar, mengembalikan anak itu kembali kepada kelompoknya dalam kondisi baik, walaupun di awalnya dia tadi berbuat salah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan tadi adalah nilai-nilai kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah, ini tidak berurut ya Bapak Ibu. Boleh yang mana dulu? Ketika siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa tanyakan dulu keyakinan kelas. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, tindakan yang mana yang dilakukannya itu yang salah, yang bertentangan dengan keyakinan kelas. Kemudian menstabilkan identitas, artinya dikembalikan siswa itu lagi kembali kepada kelompoknya dalam posisi yang baik, tidak merasa bersalah, tidak dihukum, tapi dia tahu dia sudah melanggar keyakinannya. Ini langkah contoh-contoh kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nggak ada manusia yang sempurna. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tuh contoh-contohnya. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita validasi kenapa dia berbuat salah Bu. Seperti tadi si Doni tadi, kenapa dia nggak bawa bekal? Itu. Dan ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang telah kita sepakati apa saja? Ya, Bapak Ibu, saya akan putar sebentar contoh video budaya positif. Oke. Ini dokumentasi ini ya.
keyakinan kelasnya dulu kita sepakati, baru bisa kita laksanakan segitiga restitusinya. Ya. Di awal-awal mungkin sulit ya Bapak Ibu, saya juga kesulitan. Mungkin Bu Fitri juga nanti bisa sedikit share ya tentang budaya positif ini, apalagi kita 2 tahun itu masa pandemi, anak-anak kita juga yang lose learning, lose control, lose segala-galanya. Ketika kita di sekolah buat keyakinan, tetapi di rumah tidak diterapkan juga nonsen ya Bapak Ibu. Jadi butuh kolaborasi kerjasama antara guru dan orang tua. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, menggantikan peraturan kelas dengan keyakinan kelas, dan menerapkan restitusi. Sebelum kita lanjut, kita ke kasus dulu Bapak Ibu. Oke. Guru matematika dan wali kelas, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Namanya Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya karena dia tahu itu guru baru. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingat mereka. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Menurut ibu di situ Bu Eni sebagai apa? Posisi kontrolnya sebagai apa? Kalimat yang diucapnya sebagai teman. Oke, kita keep jawabannya ya, sebagai teman. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan memilih mengobrol. Keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi si Bu Eni tadi melapor ke guru kelasnya. Dan Natali merasa ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Baik Vivi Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai. Lanjut. Naftali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila waktu ada ketiadaan guru mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ini kita bahas. Langkah restitusinya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Cara Vivi dan Naftali diajak tenang. Kemudian Ibu Santi melakukan validasi tindakan yang salah karena dalam hal ini Bu Santi mampu memahami maksud perbuatan Vivi dan Natali. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan keyakinan mengenai nilai-nilai yang dipercaya dan diinginkan sesuai dengan keyakinan kelas. Nah ini restitusinya ya Bapak Ibu. Sebetulnya restitusi ini panjang dan harus kita telaah satu persatu posisi yang diambil. Nah ini tadi Bu Eni sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Dari kalimatnya ketika menegur Vivi dan Natali dengan cara yang ramah, santai dan tidak menggunakan emosi tadi ya kan. Ayolah tugasnya dikerjakan katanya kan. Dia seperti dengan temannya kan. Nanti Bapak Kepala Sekolah katanya membuat siswa menjadi merasa bersalah. Tolong bantu ibu ya katanya gitu. Seolah-olah dengan temannya. Ini kasusnya banyak. Kita kembali ke yang tadi.
selesai Bapak Ibu. Dari demikian pemaparan saya di modul 1.4 budaya positif. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan Bapak Ibu. Yap, silakan Bu. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan anak-anak tentang keyakinan di dalam kelas, dan juga bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang tua agar keyakinan itu dapat terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bu Enang. Yang pertama, bagaimana cara kita meyakinkan ke anak-anak tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang buat adalah kelas ibu. Caranya supaya siswa itu yakin, ya mereka yang suruh menyusun keyakinan tadi secara beramai-ramai. Dengan seperti itu, secara tidak kita atur, secara tidak sengaja itu anak itu akan meyakini, oh aku kalau begini nanti aku begini ya. Dan tugas kita adalah mengembangkan keyakinan kelas itu tadi. Kita jelaskan, misalnya tadi saling menghormati. Bu, saling menghormati itu bagaimana? Kita jelaskan. Apalagi kelas rendah. Saling menghormati itu contohnya, kamu sama ini gak boleh ejek-ejek. Itu namanya saling menghormati. Terus, kamu sama ini misalnya yang berbeda agama harus saling respect. Jangan ejek-ejekan tentang ini agama ini. Nah itu. Jadi caranya itu ada di kita Bapak Ibu. Ada di diri Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena Bapak Ibu lah yang tahu karakter siswa Ibu. Ketika menyusun keyakinan kelas itu kan bersama-sama. Kan Bapak Ibu yang tahu nih, oh ini anaknya harus seperti ini kalau cara ngomongnya. Oh kalau sama yang ini harus seperti ini. Oh sama ini dia nggak perlu contoh, dengan kalimat aja dia udah tahu. Jadi kembali ke diri kita, nggak bisa kita samakan caranya, cara saya dengan cara ibu, cara Bu Fitri dengan cara ibu, beda-beda. Tergantung karakter siswanya. Kembali ke filosofi KHD Bu, menghamba gitu Bu, menghamba ke siswa. Ya. Yang kedua tadi, bagaimana berkolaborasi dengan orang tua. Ini memang agak berat Bu, karena di awal itu kita harus ada komitmen dulu dengan sekolah. Artinya budaya positif itu lahirnya itu kan dari awal mulanya itu kan harus budaya positif di sekolah dulu, baru diturunkan ke kelas. Caranya kita punya komite kelas Bapak Ibu. Kalau sekarang pakai WA aja Bu. Tulis aja begini. Kalau memungkinkan Bapak Ibu untuk mengumpulkan silahkan. Tetapi apapun ceritanya ketika kita mengumpulkan orang tua murid, kita harus konfirmasi dulu dengan atasan. Berkolaborasinya seperti itu. Misalnya ibu buat keyakinan gini, Bu mau mengajarkan mandiri misalnya ke siswanya, keyakinan kelasnya misalnya mandiri atau bertanggung jawab, ya kan? Ibu kasih contoh apa misalnya? PR misalnya harus dikerjakan, itu kan tanggung jawab ya kan? Tanggung jawab. Itu ibu konfirmasi di WA. Bapak Ibu, tolong dibantu anak kita tentang nilai tanggung jawab. Agak-agak ada nilainya Bu. Nanti orang tua kan mikirnya begini, oh nilai ini, nanti ke nilai, kan mikirnya ke nilai rapot ya kan? Oh nilai, padahal kita maksudnya ke nilai keyakinan, nilai tanggung jawab. Tolong setiap seperti itu. Pandai-pandai Bapak Ibu menyusun kalimatnya di grup komunitasnya. Kalau bisa mengumpulkan lebih bagus. Bapak Ibu bisa sosialisasikan apa itu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini kan sifatnya universal Bu. Apa yang Ibu buat di keyakinan kelas misalnya kelas 3, itu nanti bisa sama nanti di kelas 4, 5, dan 6. Hanya saja mungkin penyusunan kalimatnya yang berbeda. Dan dengan sendirinya dia nanti akan termotivasi secara internal, terbiasa. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tuturi handayani ing arsa sung tulodo ing madya mangkarsa. Intinya kita yang menghamba kepada murid, memenuhi kebutuhannya, membuat dia bahagia dan merasa senang. Terima kasih. Ada lagi Bu? Ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah juga.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.